عليك زين الأنبياء السلام mirengaken sarangan taklim utawi mudhatil hasanah kang wekdal menika badhe dipunaturaken dumateng guru-guru panjenengan sedaya Gus Ali Mas'ud wekdal sapanggenan dalem sumanggaaken shallu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sangat-sangat kami hormati segenap para habaib, para alim ulama, terkhusus kepada beliau yang mulia Gus Abdul Fattah, Syekh Umar, dan juga Ustadz Riyadi, dan juga yang sangat saya hormati Bapak Sudarmanto, Mas Wahyu sebagai tuan rumah acara pada malam hari ini. Cerita sedikit, saya sebetulnya bukan ahli pidato. Iya, saya itu didatangi Mas Wahyu disuruh ngisi di Rahmating Gusti. Saya bilang kalau saya tidak biasa pidato, saya biasanya ngaji. Karena tugas saya ngajar di madrasah, di pondok. Jadi minta maaf kalau nanti saya minta maaf beberapa hal nih Bapak Ibu. Nomor satu, saya minta maaf saya ngajinya pakai bahasa Indonesia. Tadi lihat Gus Fattah bahasanya halus nggih, minder kula. Salah pun bahasanya halus nggih, ganteng. Lah mriki niki bahasa Jawanya campur-campur, soalnya saya ini dari Gondang Legi, Beb. Arema, bukan Arema, Madas. Arema Madura asli. Saya kelahiran Malang tapi dari mbah-mbah Madura. Jadi saya kalau suruh pakai bahasa Jawa saya nyerah. Jadi saya minta maaf nanti ngajinya lebih banyak bahasa Indonesia. Gak apa-apa nggih Bu nggih. Gak apa-apa nggih. Daripada saya pakai bahasa Madura jenengan mungkin malah tambah bingung. Terus juga karena saya biasa ngaji, nanti biasanya ngaji bukan pidato, jadi nanti minta izin di awal saya tak maknai satu hadis, nanti dilanjutkan dengan keterangan-keterangannya. Apapun dengan berbagai macam kesalahan dan kekurangan saya, semoga nanti akan disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah, wajabat ing dawuh wajabat wajib apa jannati swarga ingsun lil mutahabina maring pira-pira wong kang dedemenan via krana ingsun wal mutajalisina lan pira-pira wong kang saling hadir majlis via krana ingsun wal mutazawirina lan pira-pira wong kang ziarah via krana ingsun wal mutabadilina lan pira-pira wong kang saling serah-serahan via krana ingsun. Saya membacakan hadis ini. Hadis ini saya temukan di kitab Al-Barokah fi Fadlis Sa'i wal Harokah karangan Imam Abi Abdillah. Hadis ini menarik menurut saya karena Bapak Ibu sekalian, saya juga seperti panjenengan, saya anggota majelis sholawat juga. Setiap minggu kita usaha istiqomah hadir ke majelis-majelis yang kita ikuti. Kadang terpikir dalam hati saya, kenapa kok kita harus istiqomah hadir dalam majelis-majelis yang kita ikuti? Hadis ini menjawab bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan satu sabdanya Allah, berarti hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu dawuh bahwa surgaku itu saya wajibkan untuk orang-orang yang saling menyayangi karenaku. Jadi orang yang saling menyayangi karenaku. Yang kedua, aku wajibkan masuk surga orang-orang yang hadir majelis karenaku. Yang ketiga, yang wajib masuk surga adalah orang-orang yang saling bertamu karenaku. Yang keempat, orang-orang yang saling memberi karenaku. Niki, ada 4 yang disebutkan di hadis ini. Yang pertama, ada beberapa orang yang saling menyayangi karena Allah. Yang kedua, orang-orang yang hadir majelis karena Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang saling sambang karena Allah. Yang keempat adalah orang yang saling memberi karena Allah. Dan menurut pemikiran saya, ketika kita hadir di dalam majelis seperti Rahmating Gusti, kita dapat 4 hal ini. Coba kita teliti nggih. Pertama, apakah yang hadir ini saling menyayangi karena Allah? Saya yakin iya. Gus Abdul Fattah beserta sinoman-sinoman Rahmating Gusti ini orang-orang yang sangat sayang kepada para jamaah dengan cara nyari tempat untuk istiqomah majelis, ngundang jamaah. Ini kalau gak sayang, waduh, nun sewu Gus nggih. Kulo nggih dikit-dikit tugasnya mirip kayak Gus Fatah dikondang lagi. Di rumah nggih, di desa saya juga ada majelis juga. Jadi khodimul majelis, jadi pembantu di majelis itu bukan barang gampang. Kalau bukan karena sayang, karena Allah, wong sampai ninggalkan kerjaan, ninggalkan istri, nggih mboten? Nggih, gini nih enak-enaknya lihat FTV gini nih. Nggih mboten? Pun demikian para jamaah Rahmating Gusti ini kalau gak sayang kepada Rahmating Gusti, dia gak mungkin hadir. Wong nuwun sewu paling jenengan hadir ke Rahmating Gusti ini jenengan angsal nopo Bapak Ibu? Nuwun sewu paling nuwun sewu lho niki, paling snack kali aqua. Insyaallah wangsul boten diberkati niki. Umume majelis ngaten. Menawi boten karena cinta, insyaallah boten mungkin hadir. Apalagi saya dengar-dengar Rahmating Gusti kalau bulan Maulid 40 hari ya. Wah ini kok kalau buatan orang-orang militan yang cinta karena Allah boten mungkin berangkat. Pun maka Bapak Ibu sekalian,
Terjawab sudah satu. Kita hadir ke majelis ini karena saling sayang. Yang kedua, ketika kita ikut jamaah majelis sholawat seperti ini, kita hadir ke satu tempat kumpul bareng-bareng, terus baca sholawat bareng-bareng. Ini karena apa? Kalau bukan karena Allah, insya Allah gak berangkat. Karena apa jenengan berangkat mriki? Coba jenengan sholawatan ini karena apa? Karena berkatnya ada, door prize-nya, hadiahnya, lo betul gak dapat apa-apa nggih. Kalau bukan karena Allah, kita gak hadir di sini. Maka kita sudah dapat dua ini, menyayangi karena Allah. Yang kedua, kita kumpul duduk bareng-bareng di majelis sholawat karena Allah. Yang ketiga, yang wajib masuk surga tadi adalah orang-orang yang saling sambang karena Allah. Maka orang-orang yang biasa sudah ikut di rutinan majelis, kadang-kadang ada ulang tahun ngundang rahmating Gusti, ada acara manten ngundang. Niki jamaah niki lah sebetulnya kalau dipikir-pikir lah gantian lah. Hari ini di rumahnya ini karena punya hajat, besok di rumahnya itu karena punya hajat. Jamaah yang datang nyambangi tuan rumah, kapan-kapan tuan rumahnya jadi jamaah ya nyambangi teman yang lain anggota jamaah. Nggih boten sepakat nggih? Berarti anggota rahmating Gusti pun 3 niki masuk. Yang keempat, yang wajib masuk surga adalah orang yang saling memberi karena Allah. Nun sewu, Bapak Sudarmono ini kalau bukan karena Allah mengeluarkan barang segini banyaknya karena apa? Bang jenengan nggih boten apa istilahnya kalau bahasa Jawanya? Bawa-bawa niku napa namanya, Gus? Boten loh, kalau ada orang punya acara terus jenengan nyumbang niku namanya napa? Bowo nggih. Jenengan nggih boten bowo, boten bawa gula ke rumah. Saking sayang karena Allah wis jamaah piye amrih enak. Pun begitu juga jenengan yang datang mriki bukan tanpa pengorbanan. Jenengan nggih maringi juga kalong bensin, nggih boten? Yang buat status untuk dikirim memakmurkan agar menjiarkan rahmating Gusti nggih kalong paketan barang. Kadang-kadang berangkat nggih sangu, kadang-kadang saya belikan anak jajan di depan. Lah jenengan juga berkorban. Berarti kita doa sama Allah, ya Allah, setiap kali kita hadir majelis seperti ini, semoga kita termasuk 4 orang ini. Menyayangi karena Allah, datang ke majelis karena Allah, saling sambang karena Allah, dan saling memberikan karena Allah. Semoga kita hadir ini masuk 4 hal ini sehingga kita bisa besok termasuk orang-orang yang diwajibkan oleh Allah untuk masuk surga. Nun sewu kula nggih, kalau jenengan kula gak tahu. Orang-orang kayak saya niki yang mau diandalkan untuk sangunya masuk surga napa Bu? Jenengan pernah boten punya perasaan kados ngeten? Kula kadang-kadang kalau pas lagi nganggur-nganggur, angen-angen, saya nih besok ditarik masuk surga nih gara-gara apa ya? Sholat, alah sholatnya ngelamun ngaten loh. Nggih boten? Puasanya yang lapar cuman perut. Zakatnya kalau nggak kepepet zakat fitrah ya nggak keluar. Omplongan nggak tahu dapat berapa tadi. Nggih. Orang-orang kayak kita ini coba dipikir, nun sewu, monggo niki dipikir bareng-bareng nggih. Jenengan kira-kira mulai subuh sampai ketemu subuh lagi, niku banyakan pahalanya apa banyakan dosanya? Monggo dihitung. Sebelum nanti dihitung sama Allah, dihitung sama malaikat, monggo dihitung bareng-bareng. Kira-kira jenengan sehari semalam niku banyakan pahalanya apa dosanya? Nah pun lah sama dengan saya. Lah kalau gitu ya semoga kita istiqomah datang kayak gini ini masuk surga bukan karena ibadah kita yang bisa kita andalkan, tapi karena dawuhnya Allah tadi wajib masuk surga 4 orang yang tadi itu. Pun sekarang itu alasan akhirat. Ternyata kita hadir majelis niku, insya Allah jadi sebabnya kita semua sekeluarga masuk ke surganya Allah. Sepakat nggih? Pun sekarang pertanyaan kedua, kira-kira jenengan hadir majelis ngeten niki
itu ada pengaruhnya boten ke urusan dunia? Gampangannya sholawatan itu garis sugih boten. Nah ini penting nih, jenengan non sewu hadir jamaah sholawatan niku kira-kira keuntungan duniawinya apa? Saya tertarik dalam satu kitab Imam Abdi Abdillah, pengarang kitab Al-Barokah ini, di juz 3 beliau bilang begini. Kitab ini dikarang tahun 713 Hijriah. Beliau bilang begini, saya menemukan satu zaman, yaitu zaman ini tahun 713 Hijriah, sekarang 1500 sekian, berarti berapa ratus tahun yang lalu lah. Beliau bilang begini, saya menemukan zaman di mana sekarang orang itu kalau ibadah kok untungnya cuman urusan akhirat, biasanya gak pati semangat. Ini katanya Imam Abi Abdillah. Tapi kalau sekiranya ini garai untung dunia akhirat, biasanya semangat. Contoh, ya contoh nih, sampean tokone sepi, nggih, monggo sewanten yai mriko niku garai laris. Wah, niku tebih di berangkat niku, soalnya niku urusannya dunia akhirat. Tapi coba dibilangi, ada acara yasinan di musola, tibaan, cara umpama ngantuk titik wis gak budal sepurane greges. Soalnya urusane koyoke akhirat tok. Sekarang saya minta izin kepada panjenengan, saya akan membacakan beberapa kitab, beberapa keterangan. Ternyata kegiatan kita ini itu bukan cuma urusan surga tok. Ternyata ketika kita hadir acara seperti Rahmatin Gusti ini, ternyata itu pengaruh juga dengan urusan dunia kita. Saya minta izin saya bacakan ini sampai jam berapa biasa? Mangke kemalaman bahaya nih. Los nggih. Oh nggih pun, boten pun. Insyaallah saya usahakan paling akhir setengah jam. Nggih, paling akhir niku. Jadi jenengan enggak kemalaman insyaallah gitu. Pun yang pertama ketika kita hadir ke acara sholawatan seperti Rahmatin Gusti ini, jenengan 40 malam keliling kemana-mana, niku kira-kira garai kaya boten? Loh, niki penting niki. Insya Allah kalau umpama jenengan terus habis ini saya jelaskan, ternyata sholawatan itu garai kaya. Jangankan 40 malam, 80 malam berangkat sini nekat. Nggih boten nggih. Pun, sekarang saya baca. Ternyata ada satu hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh begini. Man shalla alayya fil yaumi mi'ata marratan qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina min hali akhiratihi wa thalathina li dunyahu. Niki dawuhnya Kanjeng Nabi. Kalau ada orang sehari semalam dia baca sholawat 100 kali, cuman 100, sallallahu alaihi Muhammad 100, maka dawuhnya Kanjeng Nabi, Allah akan mengabulkan keinginannya sejumlah 70, yang 40 kepinginan akhirat, yang 30 kepinginan dunia. Coba jenengan angen-angen, biasanya mulai jam pinten? Coba Masya Allah, malaman Rahmatin Gusti dibandingkan hubun Nabi nggih. Selesainya maksudnya hubun Nabi paling jam 10:30 selesai niki. Niki Rahmatin Gusti berarti lebih banyak lagi sholawatnya maksud saya. Kita baca sholawat dari jam 8 sampai jam 10 Mahalul Qiyam. Kira-kira 100 sholawat ada betul? Lebih insya Allah. Kanjeng Nabi pun dawuh, kalau ada orang kok baca sholawat 100 kali, maka sama Allah akan dikabulkan 70 keinginannya, 40 kepinginan akhirat, 30 kepinginan dunia. Maka ngeten Pak, nuwun sewu. Wow, kalau dengarkan Gus, yang punya utang semoga segera lunas gitu. Nggih. Yang belum payu semoga payu. Kan dawuh ngaten Gus nggih. Dah. Niku aslinya Bapak Ibu sekalian. Kula yakin insya Allah kabul. Lah kok gitu? Alasannya napa? Lah Kanjeng Nabi piyambak yang dawuh kalau baca sholawat 100 kali
dituruti 30 keinginan dunianya. Maka ibu-ibu umpama yang lihat tetangganya punya keroncong anyar, nggih, tambah semangat datang ke rahmating Gusti. Wah, kok kita budal lagi acara rahmating Gusti sambil sholawatan ten atine kroncong ngaten. Umpama jenengan ibu-ibu kalau tingali ada yang selonjor karena pun sepuh mungkin dengkulnya sakit napa boyoknya sakit, niku sambil sholawatan ten ati, ya Allah sehat ngaten. Karena sholawatan itu ternyata sarana kita untuk agar permintaan kita segera dikabulkan. Makanya jenengan, saya kadang-kadang bilang sama teman-teman majelis di tempat saya di sana di Gondalegi, semean kalau hadir majelisan itu ya siapkan sangunya, siapkan bekalnya, juga siapkan sambatan-sambatannya. Jadi kalau jenengan berangkat bawa sambatan, insya Allah merem-merem husuk jenengan. Ya Nabi sambil merem, ya Allah, Allahumma PCX wa Innova wa iPhone wa Fajero lah ngaten di hatinya niku. Insya Allah merem-merem jenengan husuk. Soalnya niki urusan pengen nih. Sepakat nggih? Pun. Terus terus yang kedua, ketika kita hadir ke majelis sholawat seperti ini, insya Allah kula sareng panjenengan niku, oh maaf ada selanjutnya. Suatu saat niku mengenai masalah sholawatan niki urusan sama urusan dunia niki nggih, urusan dunia. Ada seorang sahabat ini matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niku seneng baca sholawat. Kira-kira Kanjeng Nabi sehari semalam itu saya kudu baca sholawat berapa? Akhirnya terus Kanjeng Nabi niki tanya, terserah kamu. Kalau umpama Kanjeng Nabi seperempat dari waktu saya sehari semalam tak baca sholawat bagaimana? Oh bagus. Kalau umpama lebih Kanjeng Nabi separuh, berarti 12 jam baca sholawat bagaimana? Tambah bagus. Kalau umpama semua Kanjeng Nabi sehari semalam baca sholawat, loh kalau kamu sampai sehari semalam baca sholawat, semua permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah. Loh niki loh Pak. Jadi jenengan hadir majelis sholawatan, kadang-kadang kan ada nggih teman-teman yang mikir gini, gak hadir sholawatan lah, minggu kemarin sudah, gak hadir ke rahmating Gusti, anu wingi semari nang RJ, loh pon ngaten, jenengan tambah sering sholawatan, insya Allah tambah cepet inovanya datang. Nah, nggih. Pun yang nomor 2. Apakah kegiatan ini berpengaruh dengan urusan dunia kita? Yang kedua, kita hadir majelis sholawat itu, yang nomor 2, mesti isinya insya Allah ada ngajinya, ada taklimnya, ada mauidhah hasanahnya. Non sewu, kegiatan seperti ini ngaji niku, ngaji kayak begini ini, jangan cuman jenengan kira manfaatnya untuk akhirat tok. Kalau akhiratnya jelas, Kanjeng Nabi atas dawuh, 1 jam ngaji itu pahalanya ngalah-ngalahi ibadah selama setahun. Paginya puasa, mulai maghrib sampai subuh dibuat sholat. Mesti gak ada di ten meriki, ten Ganjar, ten Gondalegi, wah gak ada. Ada orang yang sholat mulai dari maghrib sampai subuh setahun, oh tambah gak ada. Lah jenengan hadir ngeten niki sejam aja, pahalanya sama dengan ibadah setahun. Pun niku masalah pahala, masalah ibadah. Apakah pertanyaan berikutnya, jenengan dengarkan pengajian ini garai soge, garai urusan dunia jenengan niku lancar? Ternyata nggih, niki penting. Soalnya kalau ten Gondalegi niku kadang-kadang gak guna lagi tok sih, di mana-mana kayaknya. Biasanya kalau sholawatan niku, kalau pas qosidahan apalagi munsidnya enak, niku tangannya ngeten-ngeten. Nggih mboten? Wonten yang ngeten-ngeten barang ibu mbak-mbak, wonten yang ngeten barang nggih. Nggih macam-macam lah. Pokoknya kalau tepat sholawatan gak ada yang ngantuk, tapi begitu pengajian pun mulai nih. Wes penabuh munsid niku ten jeding ten pundi jamaah nggih ngaten.
kok sudah mulai pengajian niki mulai selonjor-selonjor pados sandaran alamat matu niku ical pun. Nggih. Pun sekarang saya jelaskan, ternyata nggih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini saya buktikan. Jadi jenengan niku setiap ada kegiatan pengajian, ngaji ilmu agama, apa mau idoh, apa ada kegiatan di muslimatan yang isinya ngaji, jangan jenengan pikir manfaatnya cuman ngerti tok. Jangan panjenengan kira manfaatnya cuman untuk pahala tok. Boten. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dawuh, man ghada fi talabil ilmi, kalau ada orang dia berangkat pagi untuk mencari ilmu, sholat alaihil malaikah, maka para malaikat itu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dia, mintakan yang baik-baik untuk dia, mintakan maaf untuk dosa-dosanya. Jenengan berangkatnya niki ada pengajiannya bareng dah niki, jenengan di malaikat-malaikat niki sama-sama doakan, ya Allah semoga urusannya lancar dan mintakan maaf. Makanya kalau ada pengajian jangan ngantuk. Nggih, terus wa burikalahu fi ma'asyihi. Orang yang ngaji niku, orang yang belajar ilmu agama itu pekerjaannya, ma'isyahnya dijadikan ma'isyah yang berkah sama Allah. Mungkin yang hadir di rahmatin Gusti ini ada yang kerjanya di toko, di pasar, ada yang jadi kuli, ada yang jadi apa saja. Maka hadir ke tempat seperti ini, jenengan berangkat ke pasar itu bagian urusan nyari uangnya, tapi jenengan hadir ke tempat pengajian seperti ini itu jadikan sebab uang yang sampean cari di pasar itu jadi uang yang barokah. Nuwun sewu, uang barokah niku penting uang barokah niku. Kadang-kadang kita ini nyari uang fokus sama jumlah uangnya, tapi kita lupa sama barokahnya. Jenengan semerap barokah betul. Loh mulai ngantuk ini. Barokah niku napa? Barokah niku arti bahasa Indonesianya tambah api. Kalau uang itu barokah, maka uang itu akan jadikan yang punya uang tambah bagus di mata Allah. Nyangoni anak berangkat sekolah, kalau uangnya barokah, anaknya pinter manfaat ilmunya. Belikan baju istrinya, kok umpama barokah, jadikan istri solehah. Tapi kalau uangnya gak barokah, jadikan istri solihot. Dongge. Barokah itu penting lah. Orang yang nyari ilmu ngaji gini garai barokah ke pekerjaannya. Terus walam yang kuslahu min rizkihi, orang yang ngaji belajar ilmu agama itu dawuhnya Kanjeng Nabi tidak akan diberikan kekurangan rizki. Mungkin rumah kita tidak moro jadi rumah besar, tapi kapan butuh apa-apa insya Allah dikasih sama Allah. Butuh bayar arisan, ada yang mau dibayarkan arisan. Butuh berangkat berobat, ada yang mau dibayar buat berobat. Butuh waktunya bayar sekolahnya anak, ada yang dibuat bayarkan. Ini orang kalau barokahnya ngaji. Wa kana alaihi mubarakan, dan rizkinya, uangnya, anaknya, rumahnya, mobilnya itu dijadikan barang atau rizki yang barokah. Maka Bapak Ibu sekalian, jenengan di rumah ini punya banyak. Di rumah ada mobil, ada rumah, mungkin ada uang, ada anak, ada sembarang, mungkin ada yang punya sawah dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar yang kita punya itu barokah? Ya hadir gini ini. Karena di hadir gini ini ada ngajinya. Dan ngaji itu garai barokah ke rizki, garai barokah ke pekerjaan. Pun yang terakhir, orang hadir majelis niku, tapi yang terakhir ini wis dibatu malu saya ini. Sudah kemalaman Mbak ini. Boten nggih? Pun. Yang terakhir, orang hadir majelis itu niki gak semuanya dapat. Orang hadir ke majelis seperti rahmatin Gusti, kalau solawatan sama-sama solawatan,
kalau ngaji sama-sama ngaji. Tapi ada satu yang hadir manfaat hadir di majelis gak semuanya dapat. Yaitu apa? Ini yang bagian sinoman. Teman-teman kru yang nanti pagi nyiapkan dan sebagainya, setelah acara bongkar dan sebagainya, terus juga tetangga-tetangga yang ikut guyub bantu-bantu acara ini. Pokoknya yang dapat manfaat yang terakhir ini orang-orang yang bantu kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi gak semuanya, karena majelis itu kan ada jamaah yang datang sudah siap semua, setelah selesai terus pulang. Tapi ada bagian sinoman. Lah, yang khusus bagian sinoman ini penting. Kalau menurut kula penting, karena kula nggih bagian sinoman barang di sholawatan kula. Nggih. Tak minum dulu, Pak. Dijelaskan di satu hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala niku dawuh, ma min abdin khatta khatwatan fi qada'i hajati akhihil muslim illa kataballahu lahu biha ajru syahidin. Dawuhnya Kanjeng Nabi, kok ada orang dia berangkat untuk nulungi saudaranya yang muslim yang tepak kerepotan, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Para sinoman-sinoman ini mereka datang ninggalkan kerjaan, ninggalkan keluarga, nyiapkan sembarang ini. Nggih mboten? Niki kalau diterima sama Allah, jenengan pahalanya kayak orang berangkat perang. Gak gemen-gemen pahalanya. Terus dikatakan lagi, wa dufi'a anhu sab'ina nau'an minal bala. Orang yang bantu-bantu kebutuhannya orang muslim itu, dia akan dijauhkan oleh Allah dari 70 macam balak musibah. Paham mboten niki teman-teman kru? Jadi jenengan ini gak main-main. Jenengan bantu-bantu gini, non sewu, suka duka teman-teman sinoman, insya Allah kalau nggak ngerti dapat apa sih sinoman nih. Malah kadang-kadang jadi sinomannya majelis itu melas, soalnya makannya sinoman paling akhir, seringkes baru terakhir sinoman. Kulo pernah gian, kulo jadi sinoman juga di majelis. Begitu habis sinoman, monggo nyampe di dalam tinggal nasi, kuah, kerupuk. Lo boten nyalahkan tuan rumah, kan sebelum itu masih ada panitia, ada sebagainya. Dilala rezekinya kuah, kerupuk, nasi. Oke boten? Wah, gak usah sedih teman-teman sinoman. Nomor 1, jenengan bantu-bantu gini ini. Ini bantu orang muslim loh nggih. Bantu orang muslim. Dikatakan di satu hadis yang lain, satu orang yang bantu-bantu di majelis atau bantu-bantu saudaranya sama muslim, bantu orang muslim satu dijauhkan dari 70 bala. Bagaimana kalau bantu-bantu majelisnya Kanjeng Nabi kayak gini nih? Ini bukan urusannya orang satu ini urusannya orang banyak. Jangan sepelekan kegiatan majelis seperti ini. Disinilah kita berdoa bersama, mendoakan negara kita. Jangan sepelekan majelis kayak begini. Disinilah kita mendoakan keluarga kita. Lah, kok ada 1 orang, 10 orang, 20 orang sinoman majelis, dia menyiapkan tempat yang penak, salon yang penak, media yang penak, agar orang-orang yang mau ibadah ini penak. Waduh, niki pahalanya gak bisa kula bayangkan. Kalau bantu 1 orang 70 balak, ya yang lain wah. Pun kula lanjutkan. Orang yang bantu-bantu orang muslim, di hadis yang lain Allah dawuh, orang yang niki sinoman, nggih, sinomannya majelis. Kanjeng Nabi dawuh, kalau ada orang berangkat niat pengen bantu saudaranya yang lagi kerepotan, terus dia ini datang itu nulungi sampai selesai atau gak nulungi sampai selesai. Kan teman-teman sinoman gak semuanya dari awal sampai akhir, nggih mboten? Kadang-kadang ada yang datang sebentar terus pulang. Kadang-kadang ada yang datangnya telat.
Pun kedawuhnya Kanjeng Nabi, kalau ada orang bantu-bantu orang muslim, ya, baik ngebantunya sampai selesai atau gak sampai selesai, maka dia dapat pahala seperti iktikaf selama 2 bulan. Boh mas, jenengan iktikaf 2 bulan di masjid ya gak mungkin. Tapi jangan bantu-bantu gini nih, wah pahalanya kayak orang iktikaf. Di hadis yang lain dikatakan pahalanya seperti iktikaf di Masjidil Haram. Pun niku urusan akhiratnya. Terus dikatakan lagi, barang siapa bantunya sampai selesai, dari awal pasang-pasang bantu, nanti bongkar-bongkar bantu, maka apa jawabannya, balasannya? Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, kalau ada orang-orang bantu orang muslim sampai selesai, maka dia kakinya ini akan dikuatkan oleh Allah sehingga bisa melewati Shirathul Mustaqim, di saat yang lain banyak orang-orang yang kepleset. Maka insya Allah kalau ngikuti hadisnya Kanjeng Nabi ini, teman-teman sinoman melewati Shirathul Mustaqim. Jenengan tahu Shirathul Mustaqim tahu? Derek sami kula nggih mboten semerap nggih. Shirathul Mustaqim ini katanya guru saya, tipisnya lebih tipis dari rambut di belah 7, tajamnya lebih tajam dibandingkan pedang, panjangnya 500 tahun lurus, 500 tahun naik, 500 tahun turun, 1500 tahun dipasang di tengah-tengahnya neraka jahanam. Begitu jatuh orang kepleset nginjak Shirathul Mustaqim niku, maka langsung diterima oleh gantolan yang banyak durinya. Saking menakutkannya sirat, Kanjeng Nabi dawuh, sahabat Anas itu pernah tanya sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya minta syafaat panjenengan besok di hari kiamat. Oh iya, saya bantu Anas bin Malik. Kalau besok-besok, terus Anas bin Malik tanya, kalau besok-besok di akhirat Kanjeng Nabi, saya mau nyari jenengan di mana? Pinter banget pertanyaannya. Lawangi akhirat, di akhirat mau nyari panjenengan di mana Kanjeng Nabi? Maka jawabannya Kanjeng Nabi, cari saya di antara 3 tempat. Yang nomor 1 ketika mizan, ketika ditimbang amal, saya jaga umat saya di situ. Kalau di situ gak ada, cari saya di sirat. Ketika jembatan, Kanjeng Nabi mapak di situ nunggu, bisa lewat gak umatnya ini. Ya, kalau tidak ada, cari saya di Telaga Kausar. 3 tempat ini Kanjeng Nabi ngepos untuk jaga umatnya. Maka teman-teman yang bantu sinoman sampai selesai itu, maka dia itu, insya Allah ketika melewati sirat, dia akan bisa melewati sirat itu dengan baik. Dan fa'in mata qabla dzalika, kalau ternyata dia itu mati sebelum selesai urusannya, maka mati syahid. Tapi semoga ndak maksud saya jangan sampai ada sinoman bantu-bantu terus pulang mati, boten nggih. Semoga selamat semua. Kula dibilangi kakak kula dulu, beliau khodimnya majelis di tempat kula. Beliau bilang, pesen-pesen ke sinoman itu. Kayak teman kalau di sana namanya teman-teman kru, dipeseni, hati-hati teman-teman kru, kalau bantu-bantu di majelis hati-hati, jangan sampai sampean ini cilaka, jangan sampai, jaga keselamatan. Karena Kanjeng Nabi itu kalau lihat umatnya, jangankan kejatuhan salon, kena duri saja Kanjeng Nabi ini sedih luar biasa, apalagi yang kena sinomannya. Oke, pun yang terakhir, apa manfaatnya sinoman begini ini untuk akhiratnya, untuk dunianya? Akhirnya sudah tadi dapat pahala kayak orang syahid, dapat pahala itikaf, bisa melewati Shirathul Mustaqim. Ini untuk para sinoman. Sekarang urusan dunianya, apa keuntungan jenengan bantu-bantu kayak begini? Wah, besar keuntungannya. Allah dawuh, Kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadisnya, Allah itu akan selalu memudahkan urusannya orang yang seneng ngebantu urusannya orang lain. Kalau jenengan ini seneng nulungi orang, maka jenengan urusannya bakal digampangkan semua sama Allah. Maka teman-teman sinoman bayangkan, pulang yang jenengan di rumah sudah tidur, teman-teman sinoman seringkes. Maka insya Allah teman-teman sinoman ini, dia itu insya Allah urusan-urusan yang lain digampangkan sama Allah. Sebagai penutup, kulo tak cerita sedikit. Di tempat kulo ini, itu ada majelis sholawat, juga ada krunya begitu. Salah satu ada 2 teman-teman kru niku, nuwun sewu, gak pati ganteng niku bahasa sopan nggih. Aslinya kalau gak pati sopan, kalau agak kasar gitu,
nggih, agak jelek gitu aja. Tapi dia bantu-bantu di majelis itu mulai kecil sampai sekarang. Dilalah waktu dia ini sudah pingin nikah, yang satu niki nekat-nekat nembak hafidhoh. Ada anak remaja lulusan PT-PT-nya kiroati, baca Qur'annya lancar, dia coba, kalau pengen anak itu coba tanyakan di hati saya ngeten, gak kira gelem sing wedok iki ati kula nyun sewu, karena temen kula yang satu niki nggih gak pati ganteng, nggih gak pati kaya, yes gak pati sembarang wes pokoknya ten ati kula wes gak mungkin diterima ini. Akhirnya kula bilang sama mbak kula, kan karena muridnya niku si cewek niku muridnya mbak kula, coba mbak tanyakan anak laki-laki ini tuh pengen sama anak perempuan itu. Ditanyakan, lah kok mau hafidhohnya? Kok nggih gomon loh, kok mau? Kula nggih heran, kok mau nggih? Terus kula ingat hadisnya Kanjeng Nabi ini, orang yang sering bantu-bantu repotnya orang maka urusannya akan digampangkan. Ternyata nggih purun yang perempuan, nggih kula heran beb loh, kok mau ya? Loh nggih niki, yang satu lagi, niku nggih sama. Temen majelis ngeten niku, temen sinoman gitu. Waktunya pengen nikah, ngincer anak perempuan, masih ngafalkan, areke ayu. Temen kula wau niku bahasanya gak pati ganteng. Coba minta anak perempuan ini, tak tanyakan, kamu gak pengen nikah? Pengen Gus. Terus sudah punya pandangan? Ada. Mbak-mbak yang kadang-kadang bantu-bantu di rumahnya jenengan niku kok kayaknya agak masuk. Yang mana? Tunjuk itu. Astagfirullahaladzim. Nun sewu ati kula, kok gak ngaca nih. Ati kula niku, nun sewu, kok gak ngaca nih. Tapi yang namanya yes ikhtiar lah. Akhirnya kula sampaikan sama karena dia ini muridnya adik saya bilang, Dek, anak sinoman itu pengen sama anak muridnya sampean. Yang mana? Yang itu. Loh, apa mau mas? Ya coba aja, iseng-iseng coba aja. Akhirnya diminta, lah kok mau? Belum heran. Dan yang luar biasanya, setelah lamaran dapat beberapa bulan, niku yang ngotot itu bukan yang laki-laki. Yang ngotot itu bapaknya yang perempuan. Niku ngomong ten kula ngeten, tolong Gus, jangan lama-lama Gus. Kalau bisa habis mulut Gus. Loh, Pak, jenengan kok cek ke susunya? Us kula niku pun mantep nih. Loh, ya Allah, kula mikir, kok bisa ya? Tapi sekali lagi kula ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, kok orang seneng nulungi orang, urusannya digampangkan sama Allah. Maka teman-teman sinoman pun tah jenengan mantep gitu wae wis. Kayak teman-teman Banser juga bantu-bantu majelis, yakin dah bismillah. Nanti urusannya butuh apa-apa insya Allah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun waktunya sudah habis nggih. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza. Matur nuwun sangat atas ilmu nipun. Mugi-mugi napa kang sampun dipun dakwaken kalian beliau kala wau estu-estu dados ilmu kang manfaat, kang barokah kagem kula panjenengan sedaya saged ngamalaken dan niku wau sampun luar biasa dan insyaallah sekedik-sekedik kula panjenengan sedaya saged nglampahi. Amin ya rabbal alamin. Niki wonten 4 hadiah nggih. Sing kalih damel hadroh, sing kalih damel jamaah. Iki hadiah ulang tahun Mas Wahyu. Nggih lari-lari leres dawuhipun beliau nggih. Jadi sampai entek rapi kabeh. Payu kabeh. Kulo heran kok ya. Nggih.
kok iso arek-arek iki rembes-rembes tapi payu ae lho. Tapi S2 kok nggih. Jamaah kata sing wonten teng dalem nggih. Memang berkah daripada maulid majelis kados ngeten luar biasa. Kata sing hajate kabul ya. Terus sing linu-linu alhamdulillah kok saras nggih lah niku. Barokah syafaate Kanjeng Nabi. Ngaten sing mumet-mumet ngaten niku alhamdulillah marono wis cenger guyang-guyu. Terus mari ngeten sing duwe utang ngoten niku nggih walaupun nyauri rada suwe nulunasi rada suwe tapi niki perlahan-perlahan niki alhamdulillah. Terus sing kepengin umroh ngoten niku padahal kula dhewe ya gurung tau umroh wah iki sing ndongakno tapi kok gak tau umroh padahal sing jamaah wis umroh ae. Ya mugi-mugi mawon kok sinomane umroh dhewe ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin al hadirat niki pertanyaane niki sing sinoman dhisik sing tim hadro pertanyaannya nggih. Itu pindah dia ora? Gak kepingin ya. Gak situ anu sing son ae. Lha modele prenges ditakoni. Kan sing tengah jeng iki sing Jiro Lupatmo 6 niki pertanyaannya gampang. Siapa nama ayah Mas Wahyu? mak-mak melo-melo ae. Niki pertanyaannya sing kene. Napa? Nggih wis bengok sing buanter ngoten. Bapak Sudar Manto. Kurang bin sapa? Yes, iki rom. Oh niki sing son saiki sing son. Nah, kalane Dimas Cak Suwir. Niki ulang tahunnya Mas Wahyu yang keberapa? Ayo, sing kepiro? 23 sampai 224. Sing bener pundi Pak Darmanto? 23. Oh, Dimas berarti. Ini Dim. Pun niki ibu-ibu. Sing teng mriki. Nah, iki ibu-ibu niki. Nah, iki sing teng mriki. Sebelah mriki. Siapa namanya Mas Wahyu lengkapi? Ayo, nama lengkapi Mas Wahyu sinten? Wahyu sinten? Wahyu Sejati. Oh, nama Bu. Ayo wonten sing saged jawab Pak Ngacung. Wah, niku Bu nggih, nyen Ngacung. Wahyu Setiawan kurang. Wahyu Rizki. Oh, Wahyu Rizki kurang lengkap. Sing lengkap niku Wahyu Rizki Setiawan bin Sudarmanto. Monggo Bu. Paringna aja. Kono Jamaah ini kalau buri. Kudunge warnane apa abu-abu napa ungu?
klambine pink. Nah. Bun, terus niki sing bapak-bapak. Pertanyaannya gampang Pak niki Pak. Nomor rumahnya Mas Wahyu pinten Pak? Ayo kon. Lho karena ta. Lho. Keliru berarti. Bun, bapak-bapak niki nggih sing kita ngajeng niki. Asma ibuke Mas Wahyu sinten? Ora sing ngerti wong wong iki. Sinten? Oh, sekolah dhisik. Pak Uda. Baut, monggo niki jatahe baut. Nggih. Nggih. Nggih, leres Bu Anissa. Nggih. Oh, kurang lengkap gak apa-apa wis kadung. Nggih. Niki kantun pinten niki? Iki wonten 6. 6 apa pinten niku? Disuwek wae. Nah, Bun. Niki ibu-ibu, Bu, ngapunten. Asmane Gusti wau sing ngaos sing Mauidhah Hasanah asmane sinten? Sinten? Niki lho beliau nih. Lumput tahu kelupung bolak-balik. Wah, nggih. Kerudung hitam dulu. Kerudung hitam iki jenengan Bu. Sinten? Sinten? Gus Ali. Leres Gus. Angsal separuh, kurang lengkap. Ayo. Nggih, kerudung kuning. Napa oren jenengan Bu? Oh, nggih. Gus Ali Mas'ud. Monggo, Mas. Anu Pak aja. Bu niki Bapak-bapak. Nggih. Barokah majelis nggih ya, mau sing diterangaken beliau yang pasti nggih jaminannya masuk surga niku wonten pinten Pak? Niki Pak Sugiono, ngerti Pak Sugiono. Oh, bapak-bapak ilingan ya. Sing teng mriki lho, mang iki bulet tapi kok gurung jawab-jawab Bu. Kula paringi sing gampil pun Bu nggih. Nah, pertanyaannya gampil sing sebelah mriki. Namine niki sinten Bu? Sing kula cepeng niki lho. Leres saya Umar. Oh nggih. Leres. Ayo Bu jenengan maju. Niki terakhir ibu-ibu sing wingking sing ajeng pun saiki sing mburi dhewe. Pertanyaannya gampang niki. Napa ya takone? Oh niki mawon pun. Sing wingking nggih, sing ngajeng pun. Dadi sing bagian wingking asmane beliau sinten? Sing ngerti ngajeng. Oh nggih, sing sebelah ngriki ngajenge layar sinten Bu? Nggih jenengan. Sinten? Ustaz Riyadi nggih ya? Oke, Dewis. Niki ya sampean. Oke, Pak. Ngajengi layar iki lho. Ya, jangan ngacung Bu, kersane ketinggal. Niki banser niki. Nah, nggih, Pak Bapak banser. Nah.
Bapak-bapak Banser niki badhe tanglet niki kan hari malam Ahad tanggal pinten Pak sing iso? Oh sing bener Pak Joko 25 Oktober sing liyane mek 25 opo? Nggih Pak Joko pun kanten setunggal wis kanten setunggal ya. Sinoman di Sinoman nih. Nah niki terakhir pun niki pertanyaan terakhir, tanggal berapakah nisfu Sya'ban? Ayo tanggal berapakah nisfu Sya'ban? Ono sing ngerti ya? Ayo kan aduh wis nggih Bu wis suwen sinten pinten lho pinter wong wedok wis tapi niki wae wong lanang gak apa-apa wis paringno bapake nggih nika saya mboten nggih putune pun hadirin wal hadirat nggih rahmatullah subhanahu wa taala nggih mugi-mugi barokah lelenggahan kula panjenengan sedaya ten mriki majelis iki ndadosaken wasilah sedaya hajat-hajat ingkang kita suwun dumateng ngersanipun Allah subhanahu wa taala dikabulaken kan Allah subhanahu wa taala nggih dosa-dosa kula panjenengan nggih dipun ngapunteni kan Allah subhanahu wa taala dan mugi-mugi barokah lelenggahan kita sedaya nang majelis niki ndadosaken sabab kula panjenengan dipun akeni kalian Rasulullah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat berhak mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niki jadwal Sabtu depan tanggal 1 November 2025 bertempat datang dalemipun Bapak Husain RT 9 RW 3 Ure-Ure Asri Katon pindah rotok ngulon niki datang Bapak Husain RT 9 RW 3 Ure-Ure Asri Katon. Terus pengumuman untuk semua hadirin wal hadirat niki pengaosan rutinan tiap Rabu dipun bikak malih ngaos rutin setiap Rabu dimulai jam 8 ngantos jam 9 jam 8 ba'dal isya ngantos jam 9 dipun mulai Rabu benjang. Monggo yang badhe ngersakaken derek ngaos gini gua ngaji niki gak butuh sing pripun-pripun pokoknya jenengan teko daripada di omah gak lapo-lapo ngantuk angap-angap nah teko nang majelis walaupun di kono ngrungokno mbek turu-turu ra apa-apa nah nggih antun turu pun monggo kita tutup acara dalam menika kanthi wawasan terken dzikir saha doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر كلام والعافية منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Yeah.